Oke, nah, kita akan bahas soal sosiologi dulu nih. Yang pertama, teman-teman bisa baca soalnya. Aku seperti biasa, aku selalu ingetin teman-teman untuk mencari kata kunci dulu dari soal. Kayak kita cari tahu dulu nih, soal ini tuh maunya apa sih? Nah, teman-teman bisa baca di sini, kita akan baca bareng-bareng ya. Oke, yang pertama, ketika negara belum bisa menghadirkan kesejahteraan secara merata, dalam masyarakat akan terbentuk kelompok kaya dan miskin. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penyebab konflik yang terjadi pada ilustrasi tersebut adalah, nah, kata kunci pada soal ini aku bakal garis bawahi pada ini teman-teman, di mana belum bisa menghadirkan kesejahteraan dan dalam masyarakat akan terbentuk kelompok kaya dan miskin. Oke. Nah, terbentuk kelompok kaya dan miskin, lalu nanti akan ditanya penyebab konflik yang terjadi pada ilustrasi tersebut adalah, oke, coba yang pertama ada perbedaan kebudayaan, perubahan sosial, masuknya budaya asing, adanya ketidakadilan, dan perbedaan kepentingan. Aku mau teman-teman coba jawab dulu yuk, boleh private chat aku atau di kolom chat everyone juga boleh. Aku tunggu 1 menit ya. Kalau boleh jawab yang Kak, perbedaan kepentingan. Semoga benar. Oke, thank you Heroshin. Aku keep dulu ya jawabannya ya. Teman-teman mungkin boleh di kolom chat untuk menjawabnya ya. Wow, oke, ini udah banyak banget nih yang jawab dan aku lihat antara 2 jawaban ya, antara D dan E. Oke. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Adanya ketidakadilan. Kenapa bukan yang E, Kak? Dan kenapa bukan yang pilihan lainnya? Oke, aku akan bedah di sini ya, teman-teman. Jadi yang pertama, kalian baca di sini soalnya baik-baik. Ketika negara belum bisa menghadirkan kesejahteraan secara merata, masyarakat akan terbentuk kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Teman-teman perlu diketahui di sini, pemerintah dan juga negara itu belum bisa memberikan kesejahteraan itu bukan adanya perbedaan kepentingan, teman-teman. Tapi adanya ketidakadilan, di mana ya mereka yang kaya akan lebih memperkaya diri dan mereka tidak akan mempedulikan masyarakat yang kelompok miskin seperti itu. Dan penyebab dari konflik itu adalah adanya ketidakadilan, bukan perbedaan kepentingan. Seperti itu. Mungkin kalau perbedaan kepentingan itu arahnya lebih kepada jabatan ya teman-teman, jabatan, kedudukan di pemerintahan atau kedudukan pada suatu tempat tertentu, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk kelompok kaya dan miskin ini, untuk kelompok dan kaya dan miskin ini, itu lebih kepada adanya ketidakadilan. Gitu. Kalau untuk pilihan-pilihan lain udah pasti salah ya teman-teman. Perbedaan kebudayaan gak make sense dong. Perubahan sosial apalagi dan juga masuknya budaya asing. Gitu teman-teman. Oke, cukup dipahamin ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang punya pertanyaan boleh di-keep dulu karena ntar aku akan kasih sesi tanya jawab pertanyaan di akhir. Oke, aku akan next. Nah, berikutnya adalah yang kedua nih. Pada zaman prasejarah, pola kehidupan mengalami perkembangan dari food gathering menjadi food producing. Cara yang tepat untuk mengkaji fenomena sosial tersebut adalah, oke, teman-teman boleh aku kasih kesempatan untuk menjawab dulu sebelum aku jelasin? Aku kasih waktu 1 menit ya. Oke, wow. Teman-teman, aku lihat teman-teman jawabannya udah benar semua nih. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A, yang social change. Mungkin ada salah satu dari teman-teman yang mau bantu aku ngejawab. Mungkin kenapa jawabannya yang social change?
Oke, kayak teman-teman malu ya. Oke, aku akan jelasin aja langsung ya. Kenapa social change, bukan social structure, institution, integration, atau problem? Yang pertama, kita lihat nih dari soalnya dulu teman-teman. Kata kunci pada soal ini adalah pola kehidupan yang mengalami perkembangan dari food gathering menjadi food producing. Jadi pada zaman dulu yuk, kalau teman-teman belajar sejarah juga nih di Soshum, kan ada tuh ya zaman-zaman di mana manusia itu yang pertama-tama mereka ngumpulin makanan dulu nih. Ya udah mereka ngumpulin makanan yang ada aja gitu di alam. Tapi lama-kelamaan, seiring perkembangan waktu, mereka mulai menemukan pola kehidupan yang baru, di mana mereka mulai ngerti nih, oh kalau gue misalnya ketemu tumbuhan atau sayur-sayuran apapun nih di hutan gitu, oh gue tahu nih cara ngolahnya gimana. Oh, masuklah ke tahap food producing. Nah, di situ terjadi yang namanya perubahan sosial atau social change. Jadi di situ ada perubahan teman-teman dari food gathering yang tadinya masyarakat mengumpulkan makanan berubah menjadi food producing, yaitu mereka mulai memproduksi atau mengelola makanan mereka sendiri. Kenapa bukan social structure? Karena itu adalah struktur sosial. Social institution juga beda definisinya dari perubahan sosial. Terus yang social integration juga integrasi sosial, teman-teman. Dan juga yang terakhir social problem itu ya permasalahan sosial, teman-teman. Gitu. Jadi udah jelas banget jawabannya yang A, yang social change. Oke, semoga cukup bisa dipahamin ya. Aku akan langsung next ke soal berikutnya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai pola kehidupan. Terdapat berbagai pola gaya kehidupan. Pola gaya hidup tersebut dapat dilihat dari cara berpakaian, tempat tinggal, hobi, dan tempat rekreasi. Fenomena sosial tersebut menunjukkan bentuk struktur sosial dalam masyarakat, yaitu, oke, aku akan kasih waktu teman-teman 1 menit untuk jawab di kolom komentar. Oke, nah teman-teman ini belum ada jawab yang benar nih di kolom komentar. Coba mungkin ada yang mau mengganti jawabannya, mungkin aku kasih waktu lagi nih. Waduh, calon ibu negara, tadi jawabannya udah B, berubah lagi nih. Nggak apa-apa, aku masih kasih kesempatan untuk teman-teman boleh ganti jawabannya. Oke, nah oke teman-teman. Mungkin langsung aja kali aku akan bahas ya teman-teman. Di sini kayak teman-teman banyak yang terkecoh nih sama soal. Yuk kita perhatiin baik-baik ya soalnya. Oke, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai pola gaya hidup. Nah, pola gayanya itu dapat dilihat dari cara berpakaian, tempat tinggal, hobi, dan tempat rekreasi. Oke, kalau dari keempat hal ini nih, apa sih yang bisa kita kaji teman-teman? Cara berpakaian, tempat tinggal, hobi, dan tempat rekreasi. Mungkin untuk perbandingan kasarnya nih ya, mungkin nggak sih seorang anak buruh dan anak presiden, cara berpakaian, tempat tinggal, hobi, dan tempat rekreasinya sama? Mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin ya teman-teman, beda, betul Rangga Kusuma. Beda, pastinya beda. Jadi yang mengkajinya itu adalah adanya tingkatan di situ tuh teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, stratifikasi sosial. Aku akan jelasin kenapa bukan yang B, C, D, dan E. Oke, yang pertama, stratifikasi sosial itu kan merupakan perbedaan, aku udah sempat jelasin juga di materi sebelumnya, di kelas sebelumnya, teman-teman, kalau stratifikasi sosial itu perbedaannya adalah tingkatan, teman-teman. Gitu. Kalau diferensiasi sosial itu, dia berhubungannya itu dengan ras, suku, budaya, terus juga agama. Jadi sifatnya itu lebih apa ya, horizontal. Sedangkan kalau stratifikasi sosial itu sifatnya itu adalah vertikal, ke atas dia.
Jadi ada tingkatan gitu teman-teman kalau stratifikasi sosial. Kalau diferensiasi sosial itu pasti sama gitu teman-teman. Nah, kalau C ketidaksamaan sosial itu teman-teman bisa berikan definisi sendiri ya. Yang D adalah interseksi. Interseksi itu adalah untuk mendorong integrasi. Oke, untuk mendorong integrasi. Yang berikutnya adalah yang konsolidasi, itu merupakan tindakan mendorong konflik, which is sangat tidak make sense dengan soal ya. Tapi ini sering banget dijadiin pilihan untuk mengecoh teman-teman semua. Gitu teman-teman. Jadi tadi teman-teman yang jawabnya A udah oke, udah benar. Jadi kalau untuk dari cara berpakaian, tempat tinggal, hobi, dan tempat rekreasi itu dikajinya melalui stratifikasi sosial, yaitu vertikal. Oke, teman-teman? Oke, aku akan next langsung ke soal berikutnya ya. Nah, ini dia. Ini teori yang nggak bisa pakai logika, tapi teori yang sangat teramat ini ya teman-teman harus dihafal nih. Coba aku kasih waktu teman-teman untuk menghafal, untuk menjawab 1 menit. Tokoh sosiologi yang merupakan pencetus teori keteraturan sosial adalah Oke, teman-teman. Nah, jawabannya udah cukup banyak. Mungkin aku akan langsung bahas aja ya. Sekaligus juga aku akan kasih tahu nih, teman-teman, tips gimana cara kalian kalau misalnya ada pilihan tokoh-tokoh kayak gini, jawabnya gampangnya gimana. Oke, yang pertama, Karl Marx. Kalian ingat aja, Karl Marx itu dia adalah tokoh yang mencetuskan stratifikasi sosial. Oke. Emil Durkheim adalah jawabannya, teman-teman, karena dia mencetuskan mengenai keteraturan sosial. Keteraturan dalam ilmu sosial. Oke, berikutnya Max Weber. Ingat aja kalau beliau ini merupakan tokoh yang mencetuskan mengenai tindakan sosial. Lalu berikutnya ada Auguste Comte. Ingat kalau beliau merupakan bapak sosiologi. Ini yang paling-paling basic ya teman-teman, beliau nih. Bapak sosiologi. Lalu yang terakhir ada Ferdinand Tönnies. Ini Ferdinand Tönnies ini jujur keluar di UTBK aku tahun ini. Dia merupakan pencetus paguyuban dan patembayan. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh catat dan juga boleh diingat-ingat nih kalau misalnya besok-besok ada soal, jadi nggak perlu buka-buka Google lagi, tapi kalau udah ingat sama kata kuncinya. Kalau Karl Marx itu tentang dia mencetuskan stratifikasi sosial, Emil Durkheim tentang keteraturan sosial, Max Weber tentang tindakan sosial, Auguste Comte, bapak sosiologi, dan yang terakhir Ferdinand Tönnies yang mencetuskan paguyuban dan patembayan. Oke. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di-keep dulu. Aku jawab di sesi tanya-jawab ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke pertanyaan kelima. Norma yang berkaitan dengan upacara ngaben dalam masyarakat Bali adalah, boleh teman-teman aku mau jawabannya di kolom komentar.
Oke, teman-teman. Nah, kita lihat kata kunci di sini adalah norma yang berkaitan dengan upacara adat Ngaben. Mungkin di sini teman-teman yang dari Bali mungkin nggak asing kali ya dengan Ngaben. Oke, di sini kita akan membahas tentang norma. Aku akan ngasih tahu teman-teman juga nih gimana cara gampangnya untuk mengingat ini tuh apa sih? Kadang kan bingung ya, usage itu apa sih? Folkways apa sih? Gitu. Oke, biar gampang aku kasih kata kuncinya. Usage itu pokoknya intinya tentang tata cara. Ingat aja tentang tata cara, teman-teman. Jadi biasanya usage itu dia bentuk perbuatan yang sanksinya masih ringan banget lah. Kayak misalnya tata cara kalian, gimana sih kalian kalau misalnya makan pakai tangan apa? Tangan kanan dong. Kalau misalnya pakai tangan kiri kan orang pasti mikirnya, oh nggak sopan nih orang. Atau misalnya kalian yang wanita duduk di depan publik, di umum gitu gimana sih? Apakah duduk yang ngangkang atau duduk yang bersila yang sopan? Gitu. Mungkin emang nggak akan dapat sanksi yang hukum yang berat gitu ya, tapi itu akan mendapatkan sanksi yang cukup ringan, tapi berupa sanksi sosial. Jadi pandangan orang ke kalian, itu usage. Kalau folkways itu identik dengan kebiasaan. Nah, folkways ini tuh cara-cara bertindak yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan dia punya kekuatan yang meningkatnya lebih besar daripada si usage tadi. Kayak misalnya ini lebih kepada kesopanan sih teman-teman. Kayak misalnya kalau teman-teman ngelewatin orang yang lebih tua gitu, kalian akan membungkukkan badan kalian, terus misalnya membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi lebih melekat kepada suatu peraturan dan kesopanan lah gitu. Oke, berikutnya adalah mores. Mores ini adalah norma. Nah, norma ini kayaknya nggak perlu aku kasih tahu lagi teman-teman, tapi intinya dia berhubungan dengan filsafat dan ajaran-ajaran ideologi yang dianut oleh masyarakat. Kayak misalnya, ya pasti udah umum dong, di dunia ini kita tuh dilarang berzina, berjudi, terus juga dilarang untuk minum minuman keras, mencuri, hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi yang lebih ke norma yang eh, ajaran-ajaran agama seperti itulah, filsafat seperti itu. Gitu. Kalau yang D, custom, custom itu identik dengan adat istiadat. Nah, kalau adat istiadat ini kalian udah tahu dong ya, harusnya intinya adalah norma-norma yang berhubungan dengan adat istiadat masing-masing suku gitu. Dan ini sifatnya tidak tertulis gitu. Jadi benar-benar mengikat kayak misalnya aku nih orang Batak, teman-teman. Nggak ada tuh hukuman tertulis orang Batak setiap akhir tahun kita harus ada yang namanya berdoa tahunan. Itu nggak ada. Tapi di adat aku itu sudah menjadi suatu ya udah hukumnya aja gitu. Kita harus beribadah tiap akhir tahun. Kita harus mandok hata gitu, tapi ya itu tidak tertulis gitu loh. Dan apa namanya, mungkin di suku-suku kalian pasti ada juga dong yang punya hukum-hukum yang tidak tertulis tapi itu mengikat kalian sebagai suatu kewajiban kalian memeluk suatu suku budaya tertentu. Dan yang terakhir, ini adalah norma yang paling tinggi kedudukannya, yaitu laws. Laws itu norma yang bersifat mengikatnya secara hukum, teman-teman. Jadi ini berisi kayak ketentuan-ketentuan, perintah, kewajiban, larangan kepada masyarakat supaya menciptakan ketertiban dan juga keadilan. Jadi kalau ini sanksinya udah bukan sanksi sosial atau sanksi yang bisa ditentukan oleh manusia, tapi sanksinya itu udah berhubungan dengan hukum. Gitu teman-teman. Oke, tadi jawabannya udah ada yang benar, yaitu jawabannya adalah yang D, custom, adat istiadat. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Kelompok sosial adalah suatu kumpulan dari individu yang saling berinteraksi sehingga menumbuhkan perasaan bersama. Ahli sosiologi yang memperkenalkan membership group dan reference group adalah, aku kasih waktu buat teman-teman jawab ya.
Oke, teman-teman. Wah, jawabannya udah cukup banyak nih yang benar. Aku akan coba buat kasih kata kunci dulu dari soal ini ya. Jadi soal ini tuh mau kita buat mencari tahu siapa sih ahli sosiologi yang memperkenalkan membership group dan reference group. Seperti tadi aku akan kasih kata-kata kunci untuk teman-teman biar bisa gampang menghafal nih tokoh-tokohnya. Oke, yang pertama adalah Charles Horton Cooley. Dia ini adalah tokoh sosiologi yang mengemukakan mengenai teori Looking Glass Self. Sorry, teman-teman. Looking Glass Self. Oke. Nah, terus kalau yang berikut ya, Ferdinand Tonis, yang tadi aku udah sempat jelasin juga ya, teman-teman. Ide yang tentang paguyuban dan patembayan. Emil Durkheim juga tentang keteraturan sosial. Kalau Summer ini sebenarnya nama panjangnya W.G. Summer siapa gitu, aku lupa. Intinya dia ngebahas tentang kelompok sosial kalau dia. Oke, nah jawabannya berarti udah jelas dong, yaitu adalah yang E, Robert K. Merton. Oke, teman-teman keren nih yang jawabnya udah cukup banyak bener nih. Aku akan coba langsung next ke soal berikutnya ya. Oke, seorang siswa perlu selalu memperoleh nilai buruk. Ia merasa bahwa para guru menganggapnya bodoh karena ia dinilai bodoh. Ia kurang dihargai oleh gurunya. Ia lantas menjadi murung dan kehilangan motivasi belajar. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep sosialisasi. Aku akan kasih teman-teman waktu untuk jawab di kolom komentar. Oke, wow, udah cukup banyak nih teman-teman yang jawabnya cukup benar sih so far. Nggak ada yang salah. Oke, aku akan coba untuk bantu teman-teman lihat kata kunci dulu dari soal ini ya. Oke, seorang siswa selalu memperoleh nilai buruk. Ia merasa bahwa guru menganggapnya bodoh. Nah, ia merasa bahwa para guru menganggapnya bodoh. Sorry. Nah, ini kata kunci teman-teman. Ia merasa bahwa para guru menganggapnya bodoh. Lalu ia lantas menjadi murung dan kehilangan motivasi belajar. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep sosialisasi apa? Oke, teman-teman, ini materi sosialisasi ya. Teman-teman harus tahu sosialisasi itu merupakan proses bagaimana manusia itu mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat supaya dia dapat menyesuaikan diri dan juga gimana dia memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas dirinya. Nah, sosialisasi ini merupakan salah satu proses terpenting atau komponen penting nih dalam diri seorang individu manusia, apalagi ketika kita masih di usia yang masih dini. Nah, oke. Jawabannya tadi benar yang E, tapi aku akan jelasin dikit tiap-tiap pilihan nih, kenapa bukan yang A, B, C, atau D. Oke, sosialisasi primary atau primer. Sosialisasi primer ini merupakan sosialisasi pertama yang dijalanin seorang individu biasanya semasa kecil nih. Jadi ini benar-benar gimana dia pertama kali lahir dan dia ketemu sama orang-orang yang mengajarkan dia bagaimana caranya beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungannya. Jadi sosialisasi primer ini benar-benar kayak misalnya keluarga, gitu teman-teman. Terus ya keluarga sih, primary itu keluarga pasti. Berikutnya adalah secondary. Secondary itu adalah tempat di mana
proses sosialnya itu berlanjut. Jadi setelah dari keluarga, pasti kan nggak mungkin dong seorang anak itu ya udah sampai kalian tua, kalian tinggal sama keluarga kalian terus. Kalian butuh suatu kalian butuh suatu tempat di mana kalian buat belajar lebih banyak lagi mengenai kehidupan, mengenai dunia dan lain-lain. Jadi kalian perlu masuk ke secondary socialization, di mana ini biasanya sekolah atau misalnya lingkungan teman-teman gitu. Oke, nah berikutnya ada yang repressive. Repressive ini sebenarnya lebih kepada pola sih teman-teman. Kalau misalnya represif itu adalah di mana sosialisasi yang tidak mengizinkan seorang individu turut serta dalam proses sosialisasinya. Kayak misalnya gini, teman-teman ada yang mungkin di sini yang punya orang tua yang mengasuh kalian, mendidik kalian itu dengan konsep kalau misalnya mereka tuh harus benar-benar ikut sama ajaran orang tua. Jadi benar-benar dikekang yang nggak boleh ada kalian berpendapat dan segala macam. Pokoknya ajaran saya sebagai orang tua adalah yang paling benar. Itulah represif. Di mana yang individu yang mendapatkan sosialisasi itu nggak berhak untuk turut serta berpendapat gitu, turut serta berkontribusi dalam proses itu gitu. Jadi benar-benar represif ini yang benar-benar ketat banget lah teman-teman. Kalau participatoris atau partisipatis, sorry teman-teman, itu adalah pola sosiologi yang mengizinkan individunya itu berpartisipasi dalam proses sosialisasinya. Kayak misalnya orang tua yang biasanya suportif ke anak, misalnya kayak, oh ya udah kamu mau gimana nih? Mama maunya gimana nih? Mau mama temenin belajar kah? Atau mau mama biarin aja? Kamu mau mama pola asuhnya seperti apa? Kasih masukan ke kami orang tua supaya kami bisa paham sama kamu gitu. Jadi itu benar-benar partisipatoris ya konsep sosialisasinya. Nah, kalau looking glass self ini merupakan konsep sosialisasi di mana seorang individu menganggap penilaian orang lain itu sangatlah penting untuk perkembangan dirinya. Kayak misalnya nih, aku merasa aku cantik, tapi aku nggak akan merasa puas kecuali ada orang lain yang berpikir aku cantik. Jadi kalau misalnya orang yang bilang aku jelek, oh berarti aku jelek. Nggak mau tahu, walaupun aku ngeliat muka aku cantik di kaca, aku bakalan merasa aku jelek. Oh aku kurang. Oh orang ini bilang aku kurang, berarti aku harus nambahin apa gitu. Jadi looking glass self tuh benar-benar kayak ini teorinya Charles Horton Cooley, di mana benar-benar penilaian orang lain itu dianggap sebagai mirror untuk kita, seperti kaca lah. Jadi kita bercermin dari penilaian orang lain. Padahal ini sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Gitu. Oke. Cukup jelas ya untuk materi ini ya. Nah, aku akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini agak mungkin kalian bakal kayak, hah apa nih kok sejarah tiba-tiba? Tapi nggak apa-apa, teman-teman boleh untuk dicoba jawab dulu ya. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom atom. Hal itu berakibat Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik berakhir. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa konflik diselesaikan dengan cara, boleh teman-teman jawab di kolom komentar yang udah tahu jawabannya. Aku kasih waktu 1 menit ya. Oke. Wah, teman-teman jawabannya beragam nih. Dan kayaknya masih bingung ya sama soal ini. Oke, aku akan langsung kasih tahu dulu nih kata kuncinya di mana. Kata kuncinya itu adalah di sini, teman-teman. Jepang menyerah tanpa syarat setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom atom. Jadi Jepang itu menyerahnya itu ya setelah dijatuhi bom atom gitu loh. Jadi bukan Jepang nyerah benar-benar nyerah aja gitu, tapi benar-benar
dia dikasih apa namanya? Dia dikasih bom dulu nih baru dia nyerah gitu sama sekutu. Nah, konflik ini habis itu selesai, teman-teman. Gitu. Berakhir perang dunia keduanya. Tapi konflik ini gimana sih cara menyelesaikannya? Oke, aku akan jelasin satu persatu ya optionnya ya. Yang pertama, gencatan senjata. Ini udah jelas ya. Jadi melibatkan senjata dan juga pastinya di situ terlibat nyawa-nyawa yang banyak banget yang hilang. Makanya mungkin suatu konflik dinyatakan selesai gitu, berdamai gitu. Itu gencatan senjata. Berikutnya, yang B, koersi, itu adalah penyelesaian konflik dengan paksaan atau kekerasan. Jadi biasanya orang yang menyelesaikan cara dengan koersi ini, ya udah gitu, lawannya akan berpikir kayak, ya udah gue udah dipaksa nih, gue udah ditekan, ya udah gue ngalah deh, gue akan nyerah gitu, biasanya gitu. Penyelesaian konfliknya seperti itu. Berikutnya yang C, konsiliasi itu dengan cara mengurangi tuntutan. Lalu berikutnya ada arbitrasi. Arbitrasi ini adalah dia itu menyelesaikannya di luar pengadilan, namun dia melibatkan orang ketiga. Jadi udah deh, daripada di pengadilan ribet, kita bawa aja nih permasalahan kita keluar dari pengadilan, kita selesaikan dengan adanya pihak orang ketiga gitu. Itu bisa arbitrasi. Dan yang terakhir adalah penyelesaian konflik secara stalemate. Ini mungkin agak asing ya teman-teman dengarnya, tapi stalemate ini merupakan penyelesaian yang dimana dua pihaknya itu sama-sama kuat. Jadi benar-benar nggak ada yang bisa ngalah. Akhirnya mereka semua sadar nih, sama-sama kuat nih keinginan dari kedua belah pihak. Akhirnya mereka memutuskan untuk biasanya berdamai. Maaf teman-teman. Sama-sama kuat. Oke, jadi tadi yang teman-teman yang jawabannya B, itu benar ya. Jadi ini kan Jepang dia menyerahnya itu bukan benar-benar pure menyerah yang kayak ada gencatan senjata atau segala macam, tapi dikarenakan kota Nagasaki itu udah dijatuhi bom. Di situ udah ada bentuk kekerasan dan juga paksaan ya teman-teman dari sekutu. Gitu. Oke. Aku akan langsung. Oke. Ya, boleh. Stefani, maaf. Nanti tanya jawabnya di akhir boleh ya. Aku kelarin soal dulu boleh? Oke, maaf ya Stefani. Thank you. Ini teman-teman yang udah private chat aku boleh di-keep dulu. Nanti di akhir aku akan kasih tanya jawab kok. Biar kita selesaiin dulu. Soalnya ini soalnya agak cukup banyak, takut nggak cukup waktunya. Oke, pertanyaan yang ke-9. Di Indonesia pernah terjadi gerakan separatis yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, Andi Aziz, Muso, dan Aidit. Tindakan yang dilakukan para pemimpin gerakan separatis tersebut merupakan bentuk. Boleh teman-teman jawab di kolom komen ya. Alright, teman-teman. Aku akan langsung coba bahas soalnya ya. Di sini kata kuncinya adalah yang ini, teman-teman. Gerakan separatis.
Oke, teman-teman. Nah, gerakan separatis ini diprakarsai oleh Kartosuwiryo, Andi Aziz, Musso, dan Aidit pada masa lalu. Tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin ini merupakan bentuk dari, aku akan jelasin satu persatu teman-teman. Jadi ini adalah apa namanya? Aku akan jelasin dari conformity dulu mungkin ya. Oke, yang pertama conformity. Conformity itu di mana keadaan di mana seseorang dia memiliki tujuan yang jelas nih untuk meraih sesuatu suatu keinginannya mereka. Namun gimana caranya dia itu diterima di masyarakat. Jadi caranya itu benar-benar yang cara-cara yang wajar lah. Kayak misalnya nih seseorang tuh pengen sukses, jadi dia sekolahnya yang tinggi, dia sekolah ke luar negeri gitu. Jadi conformity ini benar-benar yang paling-paling caranya tujuannya ideal gitu loh. Yang masih bisa diterima dengan masyarakat gitu. Berikutnya ada innovation atau inovasi. Ini biasanya dia terinovasi untuk mencapai tujuannya baik nih. Tapi caranya salah. Gitu. Jadi innovation ini tujuannya baik. Cara salah. Misal, aku mau dapat juara 1. Ya udah, aku nyontek. Gitu. Aku mau kaya, ya udah, aku korupsi. Itu innovation. Jadi ada suatu inovasi, tapi ya salah, cara meraihnya salah. Tapi tujuannya emang baik gitu, emang mulia gitu. Cuman caranya itu yang nggak terpuji biasanya. Tadi kalau conformity itu, jadi tujuannya baik dan caranya juga baik. Gitu. Nah, berikutnya adalah ritualism atau ritualisme. Ini di mana kan seseorang memiliki cara yang baik, terus diterima di masyarakat, tapi tujuannya keliru. Gitu. Jadi ini kebalikan dari innovation tadi. Jadi kalau ini tujuannya salah, tapi caranya baik. Contohnya apa? Kayak misalnya gini. Oh, aku belajar bela diri. Aku belajar cara ninju orang. Supaya apa? Supaya aku bisa merampok. Supaya aku bisa menghabisi orang yang aku keselin nih. Aku bisa bela diri, aku taekwondo, aku silatin. Gitu bahasa kasarnya. Jadi ritualism ini caranya baik, cara meraih sesuatunya memang baik gitu. Tapi tujuan akhirnya itu salah. Nggak baik gitu. Jadi ritualism ini kebalikan dari innovation. Oke, berikutnya adalah ritualism dan rebellion. Ini sebenarnya keduanya memiliki hal yang mirip, tapi ada perbedaan, yaitu di mana ritualism itu adalah dia tuh apa namanya, tujuannya salah, caranya salah. Rebellion juga caranya salah, tujuannya salah. Tapi bedanya gini teman-teman. Kalau ritualism itu, ini aku kasih ini ya, sama-sama kalau misalnya mereka berdua ini sama-sama tujuan salah. Aduh, maaf tulisan aku kayak cacing, teman-teman. Tujuan salah, cara juga salah. Tapi yang membedakan adalah kalau rebellion ini dia itu lebih ke memberontak. Jadi rebellion ini tuh dia benar-benar lebih ke memberontak. Nggak terima kalau memberontak, lebih kepada marahnya tuh ke umum. Kalau ritualism, dia itu biasanya sadar diri, jadi dia biasanya nggak mau mengubah keadaan di masyarakat, jadi dia lebih kepada diri sendiri. Kayak misalnya nih, kalau ritualism itu kayak misalnya gini, karena aku capek banget sama lingkungan sekolahku yang toksik gitu. Ya udah, aku kan pengen balas dendam ya, tapi aku nggak tahu nih mau ke siapa. Jadi akhirnya aku ke diriku sendiri. Misalnya aku kayak isolasi diri dari orang lain, atau misalnya aku bunuh diri gitu. Jadi ritualism itu dia mencoba untuk gue nggak mau nih orang lain keadaan di masyarakat ini berubah dan segala macem, tapi gue mau melampiaskan ini gitu. Jadi gue ke diri sendiri biasanya. Nah, kalau rebellion ini dia sifatnya lebih ke memberontak. Jadi biasanya rebellion ini yang kayak ya pemberontakan, demo. Orang demo kan kayak yaudah marah aja gue di muka umum, gak peduli karena gue kesel gitu.
dari Casey lari dari keadaan ya Kak. Mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi dia lebih kayak dia nggak mau orang lain itu terlibat gitu. Jadi bener-bener dia mau ya udah ini biar balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Nah, untuk nomor 9 ini tadi jawabannya udah ada yang benar, yaitu yang rebellion. Karena gerakan separatis yang diprakarsai oleh Kartosuwiryo, Andi Aziz, Musso, dan Aidit itu merupakan salah satu bentuk pemberontakan. Gitu teman-teman. Oke, karena aku sebenarnya masih ada beberapa soal lagi, tapi karena nanti masih ada sesi tanya jawab, jadi kita ke soal terakhir ya teman-teman pada malam ini. Nah, sebentar. Mungkin aku ganti soal aja biar lebih enak bacanya. Kita langsung ke nomor 11 aja. Oke. Fadil merasa gagal sebagai seorang kepala keluarga karena hingga kini tak kunjung mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Di sini tampak adanya nilai A. Vital, B. Mendarah daging, C. Dominan, D. Material, E. Kerohanian. Boleh teman-teman aku kasih waktu buat jawab di kolom komentar. Oke, nah teman-teman, aku akan coba lihat kata kunci dari soal ini ya. Fadil merasa gagal sebagai seorang kepala keluarga karena hingga kini tak kunjung mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi di sini kata kunci adalah dia merasa gagal nih sebagai seorang kepala keluarga karena tak kunjung mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Di sini tampak adanya nilai, jawabannya itu adalah yang B, mendarah daging. Loh, kok bukan material sih, Kak? Kan dia ngomongin duit. Oke. Kenapa jawabannya yang B? Aku akan jelasin dulu dari yang A nih, yang vital. Oke, nilai sosial vital itu, teman-teman, dia ini merupakan nilai sosial yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Misalnya nih, nilai sosialnya itu misalnya adalah untuk seorang guru, papan tulis, buku, itu tuh penting. Karena tanpa itu, ya mereka nggak bisa bekerja, gitu loh. Misalnya abang-abang Grab, ya mereka butuh kendaraan bermotor, mereka butuh gadget, gitu kan, untuk internet, butuh koneksi, butuh lingkup pertemanan, supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan, gitu loh. Jadi, nilai vital ini adalah nilai yang penting. Jadi, nilai vital ini merupakan nilai yang penting. Benar-benar maksudnya nggak bisa dipisahkan lah dari individu tersebut. Nah, berikutnya adalah yang nilai mendarah daging. Kenapa nih tadi jawaban nilai mendarah daging? Jadi gini, nilai mendarah daging itu adalah nilai yang sudah menjadi kepribadian, jadi pelaksanaan itu tidak membutuhkan pertimbangan lagi gitu. Nah, biasanya mendarah daging ini gini loh, kan Fadil ini seorang kepala keluarga ya teman-teman, di mana sudah melekat gitu loh stigma ya kepala keluarga harus memberikan nafkah untuk keluarganya gitu. Jadi seorang kepala keluarga itu ya udah harus gitu loh mempunyai pemasukan, udah harus siap gitu secara finansial untuk membangun suatu keluarga. Jadi ketika si Fadil ini nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, wajar dia merasa gagal gitu. Jadi di situ adalah nilai mendarah daging. Jadi tadi nilai mendarah daging itu dia sudah melekat kepada kepribadian dan dimana itu orang udah nggak butuh pertimbangan lagi gitu. Jadi ketika seorang itu gagal,
kepala keluarga itu gagal, dia akan kecewa karena nilai yang sudah tertanam dalam dirinya itu ya tidak terlaksanakan, yaitu nilai mendarah daging. Gitu, teman-teman. Oke, berikutnya adalah nilai dominan. Kalau nilai dominan ini ya berhubungan dengan ini sih, lebih ke apa ya, nilai-nilai yang mendominasi lah. Kayak misalnya apa namanya, teman-teman tuh kalau misalnya cewek tuh egonya lebih gede lah daripada lelaki gitu, ibaratnya itu kan nilai dominan ya gitu. Kalau yang material itu dia nilai yang berguna bagi fisiknya manusia. Jadi material itu berguna bagi fisik manusia. Jadi ini nggak melulu soal uang ya teman-teman. Fisik manusia. Nah, fisik manusia ini misalnya gini, kalau misalnya teman-teman nih lagi apa namanya, teman-teman nih kan tinggal nih sekarang nih, lagi duduk dimanapun kalian berada nih, lagi belajar PJID, teman-teman pasti kan butuh yang namanya tempat tinggal untuk kalian tinggalin supaya kalian bisa aman, teduh, nyaman untuk belajar gitu. Kalian juga butuh setelah ini, kalian butuh makanan dong, pangan. Kalian butuh makanan karena kalian lapar, mumet, belajar buat UTBK. Dan juga sekarang nih kalian, nggak mungkin kan kalian nggak pakai baju, nggak pakai sandang untuk melindungi tubuh kalian biar nggak kedinginan. Jadi itu nilai fisik, nilai material, di mana dia berguna untuk fisiknya manusia. Jadi biasanya berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Yang terakhir adalah nilai kerohanian. Ini dia berhubungan dengan apa namanya, berhubungan dengan kebutuhan batin manusia. Kebutuhan batin manusia. Ini udah berhubungan dengan agama ya, teman-teman. Oke. Nah, biasanya ini bersumber dari estetika, terus juga moral, hati, gitu, teman-teman, yang berhubungan dengan Tuhan. Gitu. Sebenarnya kerohanian ini dibagi lagi sih, teman-teman. Nanti ada nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai moral, dan juga nilai kerohanian. Tapi overall, nilai kerohanian ini berhubungan dengan kebutuhan batin manusia. Gitu. Jadi, untuk jawaban nomor 11 ini, Fadil merasa gagal sebagai seorang kepala keluarga ini, sudah jelas jawabannya adalah yang B, nilai mendarah daging. Gitu. Kata Casey, berguna bagi jiwa atau hati manusia. Itu yang kerohanian ya? Ya, jadi ini berhubungan dengan batin lah, teman-teman. Berhubungan dengan yang sifatnya tidak fisik, tapi dari dalam diri manusia sendiri. Gitu, teman-teman. Oke, udah cukup mungkin karena waktunya nggak begitu lama. Aku bakal langsung buka tanya-jawab. Teman-teman boleh yang mau tanya-jawab, boleh raise hand, atau ask aku di private chat Zoom, atau di everyone juga boleh. Aku tunggu ya teman-teman. Mau bertanya soal atau bertanya soal kesiapan UTBK dan lain, boleh kok. Oke. Nah, ini yang pertama dari yang raise hand dulu, yang aku lihat dari Heroshin. Boleh, Heroshin? Kak mau nanya, kalau misalnya ada sebuah kasus ayah Pak Dadang menyelamatkan anaknya yang hampir terakhir di sungai, itu masuk ke nilai mendarah daging ya Kak? Jadi iya, gitu. itu sebenarnya iya. Cuman itu sebenarnya ada materi lain lagi gitu, teman-teman. Nah, jadi itu materinya itu aku lupa deh itu udah ada pernah di materi PJID atau enggak. Cuman kalau untuk kasus soal ini, iya itu untuk nilai mendarah daging. Karena itu kan dia ngebahas tentang apa namanya, ya dia udah anaknya gitu loh, stigmanya gimana sih orang tua dan anak, dia menyelamatkan gitu. Gitu, Heroshin. Oh oke Kak, terima kasih. Oke. Thank you, Heroshin. Semoga jelas ya. Oke, ini ada private chat ke aku nih. Untuk nomor 8 jawabannya kenapa bukan D? Kita ke nomor 8, teman-teman. Oke. Nah, oke, kenapa jawabannya bukan yang D? Kenapa bukan arbitrasi? Nah, di sini teman-teman, aku tadi udah kasih penjelasan ya, arbitrasi itu dia di luar pengadilan. Jadi, udah masuk ke dalam pengadilannya gitu loh, tapi karena tidak kunjung menemukan benang merah, tidak kunjung menemukan apa ya, titik terang dari permasalahan ini, akhirnya mereka keluar dari pengadilan umum dan memerlukan orang ketiga gitu. Pada kasus nomor 8 ini kan
ini hanya antara Jepang dan sekutu ya. Dan juga di sini nggak ada ini teman-teman, nggak ada pengadilan, nggak ada hakim yang ibaratnya ketok palu lah untuk kasus antara Jepang dan sekutu ini. Jadi ini benar-benar ya udah perang antar negara aja gitu kan. Jadi kenapa bukan di arbitrasi? Rajin Ya karena banget, itu tadi. anjing. Bintang, oke. Oke. Jelas ya, Bintang? Kalau kurang jelas mungkin boleh ditanya ke aku lagi. Kak, mau nanya. Oke, boleh Stefani. Kalau yang arbitrasi itu yang orang ketiganya menentukan keputusannya kan ya Kak. Kalau yang mediasi itu orang ketiganya hanya melalui tapi nggak menentukan keputusannya, benar nggak Kak? Maaf Stefani, kamu kurang jelas. Gimana tadi yang arbitrasi? Kalau yang arbitrasi itu kan ada konflik diselesaikan oleh pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini yang menentukan keputusan bagi pihak yang berkonflik itu. Terus kalau iya benar. Kalau yang mediasi diselesaikan oleh pihak ketiga juga, tapi pihak ketiganya nggak menentukan, ya kan? Ya nggak, Kak? Nah, iya benar. Thank you, Stefani. Jadi, kalau arbitrasi itu orang ketiganya dia berhak untuk memberikan keputusan. Tapi kalau mediasi itu adalah orang yang ibaratnya memberikan pelarian, masukan gitu. Tapi dia tidak berhak untuk memberikan keputusan. Itu kalau mediasi. Gitu. Yang membedakannya dengan arbitrasi. Thank you ya, Stefani. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Kay, dia private chat aku. Kak, yang tadi stalemate bisa dibilang damainya muncul dari kesadaran diri sendiri ya, Kak? Sebenarnya nggak bisa dibilang begitu, tapi ujungnya juga gitu sih. Karena gini, stalemate itu dua pihak sama-sama kuat, teman-teman. Dua pihak punya argumen yang kuat, punya kekuatan yang kuat untuk melawan satu sama lain, sehingga akhirnya tidak ada titik terang dari permasalahan tersebut. Jadi akhirnya mungkin dua-duanya udah sama-sama muak, udah sama-sama nemu nggak ada jalan, dua-duanya mikir, oh udah pakai pihak ketiga pun nggak ngefek, tetap dua-duanya kuat, nggak ada persetujuan, akhirnya kayak, oh ya udah damai aja gitu. Itu kalau stalemate itu seperti itu teman-teman. Itu. Oke, semoga jelas ya, Ki. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Boleh raise hand atau private chat aku untuk soal-soalnya. Mungkin ada yang masih kurang jelas tadi. Mau nanya tadi yang nomor 7. Boleh. Kenapa tuh, Stefani? Yang pas yang primary sama secondary itu dilakukannya sendiri atau bisa beramai-ramai? Oh, oke. Jadi gini, sebenarnya kalau konsep sosialisasi itu kan lebih ke individu ya, gimana kita menerima suatu ajaran gitu, Stefani. Jadi ya udah kalau misalnya sosialisasi primer itu ya gimana kita mendapatkan ajaran pertama kali ketika kita lahir. Gitu. Jadi ya dari keluarga, dari mama, dari papa, dari keluarga kita, keluarga besar gitu loh, ajaran-ajaran yang mereka berikan. Gitu. Gimana kita beradaptasi, menyesuaikan diri gitu. Jadi kalau maksud kamu bisa rame-ramenya itu gimana ya? Kalau misalnya rame-ramenya, maksudnya yang memberikan sosialisasinya rame-rame, ya tentunya bisa gitu. Kan tergantung lingkupnya aja. Bukan yang ini. Oh, oke. Yang mana dong? Yang Sorry. Yang tadi Nomor? tentang rebellion gitu-gitu, Kak. Oh, oke. Ini ya? Nah, ini. Itu yang ritualis sama retrialisme itu dilakukannya sendiri atau bisa berkelompok atau kayak banyak orang? Bisa. Ini semuanya bisa berkelompok, bisa individu ya teman-teman. Jadi Kayak bisa misalnya ritualism. diri individu bisa banyak orang yang melakukan itu. Betul. Kayak misalnya nih ritualism, misalnya ada sekelompok orang nih, kayak misalnya teroris lah teman-teman. Teroris ini kan sekelompok orang yang ya dia akhirnya belajar nih bela diri, belajar senjata dan segala macam. Tapi akhirnya sekelompok teroris ini bertujuan untuk melakukan tindakan kriminal, tindakan kejahatan gitu. Begitupun dengan retrialism. Retrialism bisa aja loh berkelompok kayak misalnya orang-orang ini orang-orang yang kayak udah mau menyerah gitu hidupnya dan segala macam, tapi mereka ya udahlah ngalah, gue isolasi diri, atau gue ya udah gue yang menghentikan aja nih, atau gue yang bunuh diri aja nih gitu. Jadi untuk tindakan-tindakan ini semuanya itu bisa dalam individu maupun
berkelompok, seperti itu. Cukup jelas ya, Stefani? Atau masih kurang jelas? Masih, Kak. Oke, thank you. Oke, teman-teman, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Boleh private chat atau nanti aku ini. Oke, ini dari Zaid Faros. Bom bunuh diri gitu ya, Kak? Masuk realism. Itu tergantung sih, teman-teman. Kalau misalnya dia nggak ada ujian dia bunuh diri, ya itu bukan realism. Itu mungkin bodohnism ya. Cuman ketika dia punya ketika dia punya tujuan sesuatu untuk tujuan tertentu, indikasi tertentu, dan dia merasa bahwa cara terbaiknya adalah dia menghentikan dirinya sendiri gitu, bukan menghentikan orang lain. Jadi ya udah, dia bunuh diri, bom bunuh diri itu gitu loh. Gitu. Oke. Ini tadi maaf, ada dari Mai. Kak mau tanya soal nomor 11 tadi, boleh diulang maksud dari nilai sosial dominan? Nilai sosial dominan itu sebenarnya lebih kayak ini sih. Udah terlihat belum ya di layar, teman-teman? Oke, udah ya. Nilai sosial dominan itu lebih kayak nilai sosial yang mendominasi, dianggap lebih penting gitu loh daripada nilai lainnya. Kayak misalnya nih, masyarakat itu kan sekarang lebih menilai nggak ada tuh yang namanya kesetaraan gender ya. Jadi kayak ya udah yang mendominasi aja. Orang-orang berpikir kalau cowok itu nggak boleh nangis, cewek itu nggak boleh kerja yang berat dan segala macam. Itu nilai yang dominan. Jadi nilai yang lebih dipercaya di kalangan masyarakat gitu. Gitu. Jadi nilai dominan tuh nilai yang seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, semoga cukup menjawab ya, Nay, tadi nilai dominan ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau boleh tentang Oke, aku rasa halo teman-teman, suaraku udah aman jelas? Oke, nah ini ada private. Oke, ada yang nanya, Kak, kuliah di mana dan jurusan apa? Oke, aku tuh kuliah di Universitas Pajajaran. Aku jurusan manajemen komunikasi dan itu fakultasnya Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Aku masuk maaf ini ada yang nanya lagi, Kak, masuknya lewat jalur apa? Aku masuknya lewat jalur SMUP, yaitu mandiri, tapi di UTBK juga aku lolos, tapi aku lolosnya di Undip, teman-teman. Di Ponegoro, gitu. Oke, nah ada yang bertanya, Kak, kalau misalnya mau ngebahas soal lagi, boleh lewat Instagram. Boleh teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan nih, misalnya soal-soal kalian ketemu di mana, terus nggak tahu mau jawabnya gimana, kalian boleh private chat aku di Instagram, atau nanti misalnya mau minta soal-soal tambahan, boleh banget di private chat aku di Instagram, nanti aku akan kasih Instagram aku di kolom chat. Oke, Heroshin boleh mau nanya? Enggak, cuman mau tanya sih. Tadi yang Rebellion, Raid, dan lain-lain itu masuk materi apa ya? Rebellion itu masuk ke materi, jujur aku saking banyak. Sosial, bukan? Iya, penyimpangan sosial, tapi kayaknya ada yang lebih ininya lagi deh, sub materinya aku lupa. Jujur sosiologi itu saking banyak yang materi, jadi kita tuh kadang lupa ya, ini materi apa, gitu. Jadi itu dia penyimpangan sosial. Yang adaptasi terhadap perilaku menyimpang, bukan? Adaptasi. Iya, penyimpangan sosial pokoknya di buku. Itu ada di buku SKS, saya nggak tahu guys, SKS kuning. Oh, oke Kak, makasih. Makasih juga teman-teman. Oke, thank you ya. Realisme itu diri sendiri kan dan bisa kelompok juga. Iya, benar, Stefani. Oke, teman-teman. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Atau udah cukup? Makasih. Oke, teman-teman. Nah, karena waktu udah menunjukkan pukul 8 dan udah 1 jam nih kita bareng-bareng, aku harap teman-teman hari ini ilmunya bisa dimanfaatkan dengan baik.